Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau coba edukasi paket pompa digital untuk minyak goreng ya. Ini untuk minta minyak curah atau refill ya. Ini menggunakan controller pompa yang biasa digunakan untuk pom ini. Kita coba lihat dari input PLN ya. Ini karena menggunakan pompa AC ya. Jadi polanya begini, ini ada kabel untuk dari box ke PLN ya. Ini panjangnya sekitar 3 meter. Ini ada terminal ya. Terminal ini diletakkan di dalam box ya, di dalam box unitnya. Terus ini ada kabel, ini PLN-nya ya. Ini ke CPU karena mau diterapkan power pompa AC ya. Jadi PLN masuk ke controller. Terus ini adaptor untuk menyalakan CPU ini. Controller ini wajib dinyalakan dengan DC ya. Jadi ini konektor ini masuk ke sini supaya CPU itu nyala. Ini edukasi saya tanpa nyala ya. Ini hanya teori aja. Terus ini idealnya dipotong ya. Kabel ini dipotong, dikasih sekun, ditaruh sini juga gitu ya, ditaruh sini. Terus ini ada jamberan ya, dikondisikan ada jamberan, ini ikut ke sini gitu, ini tutupnya. Terus ini pun ada pengaman kabelnya sebenarnya, tapi belum kepasang ya. Ada pengaman kabel dari di box ya, supaya tidak lecet atau tidak rusak. Itu terbuat dari plastik. Jadi biasanya ini udah terpasang tapi ini enggak ada ya. Coba kita suruh nyarikan. Terus coba kita ke fokus ke CPU ya. Jadi ini pompa ya, ini pompa. Ini kabelnya ke CPU, ke controller ya. Bolak-balik nggak masalah kalau AC220 ya. Terus ini displaynya, ini sensornya ya. Ini kabel sensor kok, sensor. Jadi di kabel unit untuk box itu ada pengaman seperti ini supaya kabel tidak lecet. Ini diameter lubangnya sekitar 12 mili ya. Untuk lubangin box dia ditaruh di sini antara 20 cm atau berapa gitu ya. Terus kita fokus lagi ke ini, tadi saya bahas sensor ya. Sensor ini karena ini diperuntukkan minyak goreng, sensor ini langsung larinya ke kabel sensor ini langsung ke sensor atas ya. Ini menggunakan sensornya IC ya, yang standar maksimal kalau untuk di yang harga sederhana, yang sedang ya, yang maksimal tapi kelasnya kelas apa namanya, premium lah katakanlah, mahal yang enggak gitu ya. Jadi ini menggunakan IC. Ini kalau kita urut untuk kontrolnya hanya ini ya, hanya sensor. Jadi teorinya itu pola kerjanya kan keypad tombol keypad diperintah ya, 1 liter atau 2 liter atau berapa rupiah gitu ya. Setelah ditekan enter itu kan pompa nyala mengeluarkan BBM ya, mengeluarkan BBM, ngeliatin sensor baca, sensor lapor ke controller menerjemahkan, divisualkan lewat display atas ya, untuk kita yang melihat, untuk kita, mata kita gitu ya. Pola kerjanya cuma itu. Terus ini ada Tusen Clamp ya, ini kuningan ya. Tusen Clamp ini fungsinya ya, bila mana dia nggak ada tekanan, dia nutup gitu ya. Kalau nggak ada tekanan dari mesin, dia nutup gitu, nggak netes gitu ya. Intinya untuk klep aja gitu intinya. Terus kita kalau mau melihat pompa dari dasar ya, dari input ya. Jadi ini water apa ya, mortoren kalau bahasa di dunia pompa air ya. Ini dari kuningan, ini ada karetnya ini 2 nih, untuk di dalam 1 dan 21. Jadi kalau boxnya dilubangin selebar 1 inch, itu langsung jepit aja. Ini derajatnya dari dalam, jadi masangnya gitu ya. Terus ini ada nepel terus ke selang ya. Jadi intinya ini nyepit di drumnya ya, karena dari dasar ya. Terus ini
ada selang ya, terus ini ke nempel lagi. Nah, terus ini ke stop kran. Stop kran ini fungsinya ya, bila mana ada suatu ketika ada kerusakan pompa ya, kita tinggal nyetop aja ya, supaya kita bisa melepas atau merenovasi atau membenahin pompanya bila rusak gitu ya. Ini stop kran ya, standar kalau orang Indonesia ya paham ini stop kran gitu. Banyak kan dipakai di air ya. Terus ini ada saringan atau strainer ya. Saringan strainer ini fungsinya apa? Karena barang perminyakan atau minyak goreng apapun itu tetap ada kadang-kadang kotorannya gitu ya. Ini fungsinya untuk filter atau menyaring atau menghalangi kotoran supaya tidak masuk ke pompa dan sensor gitu ya. Karena sensor sendiri itu kalau ada kotoran dia bisa mampet, nggak mutar dan nggak baca gitu ya. Makanya hukumnya strainer atau saringan itu wajib. Strainer ini suatu ketika misalkan per bulan atau per berapa ya, itu bisa dibuka dari bawah sini ya, pakai kunci Inggris atau apa, dibuka bisa dibersihkan gitu, dengan syarat menutup ini dulu ya, stop krannya ditutup dulu. Sewaktu-waktu ini bisa dibersihkan filternya gitu. Nah, terus outletnya ini langsung ke atas begini ya, karena nozzle ujung sensornya itu di atas gitu ya. Ini panjangnya sekitar ya